Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai pengenalan keuangan pemerintah. Kelompok kami terdiri dari Aliza Putri Ramadhani, Baika Risa Kurnia Larasati, dan juga Ivana Monika Dewi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi keuangan pemerintah. Keuangan pemerintah atau keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dinyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara berasal dari subjek, objek, proses, dan tujuan. Selanjutnya ada konsep keuangan pemerintah. Definisi keuangan negara sebagaimana yang disebutkan pada poin pertama tentang keuangan negara, namun pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara sebenarnya berasal dari subjek, objek, proses, dan tujuan, yang diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, dari sisi objek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Yang kedua, dari sisi subjek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh objek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Yang ketiga, dari sisi proses, keuangan negara mencangkup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelola objek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Dan yang terakhir, dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan yang berkaitan dengan pemilik dalam rangka penyelenggaraan pemerintah negara. Selanjutnya ada mekanisme keuangan pemerintah. Berikut beberapa mekanisme dari keuangan pemerintah. Yang pertama, dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Yang kedua, dikuasakan kepada menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang kementerian, negara atau lembaga yang dipimpinnya. Yang ketiga, diserahkan kepada gubernur, bupati, atau wali kota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dan yang terakhir ada tidak termasuk kewenang di bidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang yang diatur dengan undang-undang. Berikut adalah cuplikan posisi dan kondisi keuangan pemerintah Amerika Serikat pada tahun 2020. Pada bagian kedua dapat dilihat bahwa defisit anggaran meningkat yang sebelumnya sebesar 984,4 miliar dolar pada tahun 2020 menjadi 3,1 triliun dolar. Lalu biaya operasi bersih meningkat sebesar 2,4 triliun dolar atau 164,7% dari 1,4 triliun dolar menjadi 3,8 triliun dolar. Meningkatnya defisit anggaran ini dikarenakan pandemi COVID. Lalu pada bagian ketiga dapat dilihat mengalami peningkatan khususnya pada Departemen Kesehatan dan Human Service sebesar 19%. Lalu pada bagian keempat dapat dilihat total pendapatan pajak dan pendapatan lainnya mengalami penurunan yang sebelumnya pada tahun 2019 sebesar 3,6 triliun dolar, pada 2020 menjadi 3,5 triliun dolar. Berikutnya ada Indonesia. Berikut adalah APBN 2021. Pada postur APBN 2021 dapat dilihat bahwa pendapatan negara mengalami kenaikan yang dari 2020 sebesar 1,6 triliun rupiah menjadi 1,7 triliun rupiah. Selanjutnya pada belanja negara juga mengalami kenaikan yang sebelumnya sebesar 2,7 triliun menjadi 2,750 triliun.
Tetapi defisit anggaran mengalami penurunan yang sebelumnya sebesar 6,34% terhadap PDB pada tahun 2021 sebesar 5,70% terhadap PDB. Untuk pendapatan negara mengalami pertumbuhan sebesar 2,6%, yang apabila sebelumnya pada tahun 2020 sebesar 1,6 triliun rupiah, pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 1,7 triliun rupiah. Lalu untuk penerimaan pajak juga mengalami pertumbuhan, yang sebelumnya pada tahun 2020 penerimaan pajak sebesar 1,198 triliun, pada 2021 meningkat menjadi 1,22 triliun rupiah. Pada tahun 2020, penerimaan pajak terkontraksi dampak dari perlambatan ekonomi dan pemberian insentif dampak pandemi COVID-19. Untuk tahun 2021, penerimaan pajak akan melanjutkan dukungan pemulihan ekonomi secara lebih terukur. Lalu untuk belanja negara juga mengalami peningkatan, yang pada tahun 2020 sebesar 2,7 triliun, pada 2021 menjadi 2,750 triliun. Pemusatan belanja terbesar terletak pada pelayanan umum, yaitu sebesar 26,9% atau 526,2 triliun dari total belanja pusat sebesar 1,954 triliun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.